Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bapak doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data di halaman 197 sampai halaman 208, teman-teman. Sebelum kita belajar, teman-teman sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, buka halaman 198 di buku Asyik Mencoba ya, teman-teman. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai data ya, teman-teman. Bisa dilihat pada layar, teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu objek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman pada layar, Siti dan teman-temannya sedang melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, bisa dilihat pada tabel, di sini ada nomor ya. Lalu di sini ada nama siswa, tinggi badan dan berat badan. Nah, seperti ini Siti, tinggi badannya 130 cm dan berat badannya 40 kg. Nah, data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer ya, teman-teman. Jadi, data yang diperoleh secara langsung itu disebut data primer. Diingat ya, teman-teman. Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Oke, di sini ada Siti ya, dengan golongan darahnya O, teman-teman. Nah, di sini data golongan darah di atas ya, di layar ini teman-teman, diperoleh Benny secara tidak langsung. Ya, ia mendapatkan dari UKS. Data seperti ini itu disebut data sekunder. Oke, kita lanjutkan. Metode pengumpulan data, teman-teman ya. Yang pertama ada tes. Informasi perkembangan belajar siswa itu dilihat dari nilai ulangan ya. Biasanya Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Nah, ini adalah contoh data ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01 ya. Oke, di sini ada berapa siswa, teman-teman? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5.
ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi keseluruhan siswa ada 6 kali 5 berapa? 30 siswa teman-teman ya. Oke, lanjut. Metode yang kedua yaitu bertanya langsung. Bisa dilihat di layar. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanyakan kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah buah yang kamu suka? Yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Di sini diperoleh ya hasilnya. Di sini ada Edo. Edo buah yang disukainya apel. Buah yang tidak disukainya pisang. Lalu Benny yang disukainya adalah mangga, yang tidak disukai adalah pepaya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke metode yang ketiga yaitu isian singkat ya. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Lalu hasilnya kemudian dikumpulkan. Ini contohnya ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Lalu yang keempat yaitu pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Nah, belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Seperti yang di tabel di bawah ya. Ini ada nomor, lalu nama siswa dan berat badan ya. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan hasil pengukurannya dimasukkan ke tabel ini teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah mulai paham? Mari kita lakukan latihan di uji kompetensi halaman 207 teman-teman. Silakan buka halaman 207. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5 ya teman-teman di sini pada layar. Pertanyaannya, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Kita bisa amati bahwa nilai terendahnya itu adalah 60 ya. Sudah ketahuan nih 60 coba. Nah, sekarang kita cari yang nilai tertinggi yaitu 90 teman-teman ya. Oke. Lalu kita tulis di sini nilai terendah 60 dan nilai tertingginya 90. Oke. Sekarang yang B, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Ada berapa? Coba. Di sini berarti 65 ya. 65 ada 1. Lalu ini 60 ada 2. Lalu mana lagi ya? Oh, udah, cuma 2 kan? Oke, kita tulis di sini ada 2 siswa. Oke, lalu berapa siswa yang nilainya di atas 80? Coba berapa siswa ya yang ada yang nilainya itu di atas 80 di sini. Kita coret ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti ada 13 siswa. Lalu yang terakhir, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Coba kita cari datanya. Di sini ada 1 ya, 75 ya. Ada 1. Lalu mana lagi ya? Terus ada 2, 3, 4, mana lagi? Oh, ini 1 lagi. 5. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai 75 ada 5 siswa, teman-teman.
Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 2 sampai nomor 10, silakan teman-teman kerjakan. Seperti biasa, kumpulkan ke WhatsApp Pak Irsan. Ya. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 8, silakan teman-teman cari referensinya mau dari buku ataupun internet. Namun, jika dari internet, sertakan linknya atau nama situs yang teman-teman temukan jawabannya. Oke, seperti itu. Selamat belajar dan mengerjakan teman-teman.